Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika baini wa bainak ay qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi wallahu ala ma naqulu wakil. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabar aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wa amara lan perintah sapa Su'aib bin Nabiullah Su'aib alaihi salam ibnatahu ing putrine Nabi Su'aib antuk tiya ing yen to awe sapa ibnatah Musa ing Nabiullah Musa alaihi salam ason ing teken ya dafa'u kang bisa nolak apa asa sapa Musa biya kelawan ason nolak as-sibaa ing satu galak ngan gonamihi ando saking wedhuse Musa wakanat lan ana apa asal ambiyai pira-pira tekene nabi ana iku ngindahu ana ngersane Nabiullah Su'aib alaihi salam. Fawaqa ngamangka tumiba fiyada ing dalem astana ibnatahu apa aso Adam tekene Nabiullah Adam alaihi salam min asil jannati saking kayu garune. Manane kayu widorone jannah. Spesiesnya tapi ya ini delok-delok ya. Fa akhadha mongko ngalap ing ngaso sapa Musa Nabiullah Musa bi ilmi Su'aib kelawan oleh merohakene Nabi Su'aib bi ilmi Su'aib kelawan oleh merohakene Nabi Su'aib alaihi salam. Iki ceritanya bagus banget ini. Kalau di dalam literatur tafsir nggak usah jauh-jauh yang sudah ada, yaitu tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi itu diceritakan bahwa kalau dalam Jalalainnya atau Munirnya wakanat asal anbiya indah. Kalau dalam Jalalainnya itu setiap nabi itu punya peninggalan warisan sing jenenge tongkat. Lah, tongkat itu mulai pertama yang memilikinya siapa itu? Nabiullah Adam alaihis salam min asil jannah. Cirine min asil jannah itu kalau kiai salaf memberi makna good apa kayu gaharune suwarga yang sangat harum. Mana widoro ya, pokoknya yang sejenis kayu yang bagus lah. Itu ketika Adam itu, kalau dalam istilah Al-Quran, ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lam yahzan. Itu ya. Ketika diihbat Nabiullah Adam diihbat dari surganya Allah karena dalam konteks syariat itu pelanggaran, tapi kalau dalam konteks hakikat bukan. Dalam konteks syariat itu Nabiullah Adam itu melakukan pelanggaran syariat. Sing rupane pelanggaran syariat kuwi melanggar perintah Allah, jangan la taqraba hadhis sajarah. Ceritane maklum lah. Akhirnya ringkas cerita, Nabiullah Adam ini disuruh oleh Allah kon mudhun. Cara kasare diusir saka swarga. Sebelum itu, nah ini ada 4 perkara sing dari surga ini yang dibawa ke bumi. Salah sijine ya, yang wis tak ceritane biyen-biyen, Hajar Aswad, Asa Musa. Asa Musa ini bagus banget. Jadi Nabi sing gawe yang pertama kali itu kalau dalam tafsir Sawi itu adalah Nabiullah Adam alaihis salam, membawa dari surga ketika beliau disuruh turun oleh Allah nang dunya, disuruh membawa. Akhirnya setelah turun ke bumi, sakwise turun ke bumi niki membawa wa tuwarithuha al-anbiya ba'da Adam. Fasorat minhu ila Nuh summa ila Ibrahim hatta wasolat ila Su'aib. Tongkat ini terus diwaris-wariskan. Adam wariskan ke putranya dan seterusnya sehingga sampai tongkat ini ke Nabiullah Nuh alaihissalam, yang dimana Nabiullah Nuh itu adalah bapak manusia yang kedua, karena dunia ini pernah ditenggelamkan nang Gusti Allah sehingga disebutkan dzurriyyata man hamalna ma'anu. Setelah ke Nabiullah Nuh, kemudian akhirnya sampai tongkat ini ke Nabiullah Ibrahim. Ini watuwarisuha al-anbiya, terus turun menurun. Akhirnya sampailah ke Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Nah, setelah Nabiullah Syu'aib, akhirnya ini tongkat ini, ringkasnya cerita, diberikan kepada Nabiullah Musa alaihis salam. Maka dari itu dalam kitab Said Busairi, Sarah Said Busairi wal Habibul ladzi turja syafa'atu, dalam kitab itu onten disebutkan bahwa kulul anbiya, setiap nabi gue entah mengapa mesti angon wedhus. Setiap nabi dan rasul gue mesti yar'al ghanam. Bahkan sekali berkhotamul anbiya wal mursalin gue pasti angon wedhus. Lah, nek angon wedhus pada zaman dahulu, nganggo tongkat apa nganggo nggusae, nggo mengamankannya nganggo apa gue? Tongkat mbok orang nganggo asu ya. Nek nang film leadership sih ya. Apakah film kartun kah? Sandership. Kayak Sandership nah. Sing anu malah asune kaya. Nabi gue angon mesti kulul anbiya ku yar al ghanam. Lah nek wong angon ya lumrah nganggo teken, pakai teken. Lah terus sehingga di situ tekennya sampai tekan Nabiullah Musa alaihissalam sing ceritane masyhur. Apa ada yang kita petik dari ini? Salah satunya ternyata kalau dicocokkan dengan cerita era sekarang, Nahdlatul Ulama NU salah satu berdirinya cerita-cerita
para kiai, para ulama, nahdiyin, ini tidak lepas dari yang namanya tongkat, ya. Isyarah yang dimana Mbah Khalil Bangkalan, Madura, dan Syekh As'ad Syamsul Arifin sampai Mbah Hasim, ini isyarahnya nengkono cerita yang masyhur, ada memberi tasbih, ada yang memberikan tongkat. Ini pancen ada corongan unik sanade itu sudah ada seperti itu. Ini tongkatnya Nabiullah Adam itu diberikan cara istilah tuwarisuha al-anbiya ba'da Adam. Setiap nabi itu mewarisi. La wa kadzalika NU sendiri juga seperti itu. Sebelum NU berdiri itu kan ya kayak ngono kuwi. Ada isyarah kon nganu tali bumi lambang saja itu ada isyarahnya, nganu tongkat saja itu ada isyarahnya dari Mbah Khalil dan sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan, kalau dalam kacamata saya itu ya juga tafaul dan ittiba. Itu dalam pemahaman saya. Tapi karena keterbatasan informasi yang saya dapat, itu seperti itu. Pancen ono lambang-lambang seperti itu ada. Soalnya apa? Kalau dalam kitab tafsir wa kana la ya'khudhuha ghairu nabiyyin illa akalathu. Tongkatnya Nabiullah Adam yang sampai ke Musa, itu kalau tongkat itu diberikan kepada selain nabi, tongkat itu kok nengkono illa akalathu. Aneh. Tongkat ini akan memakan ya. Makannya dalam arti tafsiran multi tafsir ya. Illa akalathu. Nah, berarti sesuatu jam'iyah yang sangat besar ya, kuwi jam'iyah Nahdlatul Ulama itu jan sesuai dengan konteks dalam histori sejarahnya, dalam Al-Qur'annya sudah sesuai. Jan luar biasa banget, wong kuna-kuna mbiyen ki mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari surat Al-Qasas, yaitu surat Al-Qasas ayat pinten niku? Ayat 23 sampai 27 itu bisa diambil kesimpulan. 23 sampai 27 itu bisa diambil kesimpulan kalau menurut Imam Al-Qurtubi, kalau menurut Imam siapa? Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, tafsir Qurtubi, pada ayat ini 23 dan 28 khasa'is fin nikah. Ini cara berumah tangga, ayat ini mengetengahkan tentang masalah berumah tangga. Maksudnya sesuatu dalam ayat ini, mahar, adanya mahar dan seterusnya ini ada. Maka dari itu dalam kitab Al-Qurtubi ini ada 4 masalah. Ada 4 masalah, ada 4 masalah, tapi kalau dijelentrehkan lagi menjadi 11 masalah. Ora rampung-rampung. Papat diurai lagi menjadi 11 masalah. Walah, wakepol. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadha Musal ajal. Falamma qadha mongko semangsane wis. Falamma qadha mongko semangsane wis nekani sapa Musa Nabiullah Musa alaihi salam al ajala ing mangsa angon. Airo ya tegese angon. Angone Musa wahwa utero yahu iku samanun mangsa 8 tahun au asyru sinin utawa 10 piro-piro tahun. Ini masih ada hubungannya karo kemarin. Nabi Musa mau dinikahkan sama putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam dengan syarat harus
menjadi ngangoni wedhuse Nabi Syuaib selama berapa tahun? 8 tahun. Tapi akhirnya fa'in atmamta asyrong famin ngindik, kalau awakmu gelem nyempurnane sing apik kowe 10 tahun. Mulane ada sebagian ulama berpendapat dengan adanya ayat ini, bocah santri kowe nek mondok min-mine 8 tahun. Hah? Bocah santri mondok 3 tahun boyong ada berat ya. Nabi Musa mondok nang Nabi Syuaib berapa tahun? Pelanggarane nang Nabi Syuaib dijatah kon mondok 8 tahun. Tapi karepe Nabi Syuaib bocah mondok kowe karepe khusus nang Nabi Musa 10 tahun. Tak pikir-pikir ya pancen 10 tahun iki ya insyaallah wis mandan wareg lah bocah nek mondok. Mulai Sabrowi, Jurmiyah, Ngimriti, terus Alfiyah, Zuhar Maknun, Zuman, terus Wahab dan lain sebagainya. Nah, bocah mondok 3 tahun, isi tekan Sabrowi, tekan Fikih Wadah terus boyong. Ini ruwet akhirnya. Pol-pol Supina, Sulam Taufik boyong, wah kacau. Akhirnya memahami separuh-separuh tok memahami Islam repot. Lagi nek diterapkan bener metodene pembelajaran Nabiullah Syuaib, mondoknya Nabi Musa marang Nabi Syuaib selama 8 tahun ditambahi 2 tahun akhirnya 10 tahun dipraktekkan dalam kehidupan sekarang. Pas. Ini ya. Pas man. Mulane iki mondok kae 3 tahun langsung boyong akeh-akeh, hah? Repot iki. Nah ini aslinya Quran ki tabsirata wa dzikra liulil absar. Ini menjadi petunjuk seperti ini. Kalau kita mau kembali sing mengkono melihat sejarah mondoknya Nabi Musa marang Nabi Syuaib selama bertahun-tahun, 10 tahun akhirnya wis ngalim, akhirnya dipek mantu pisan. Nah, iki kiai ngepek mantu santrine. Mulane kiai-kiai sekarang ya biasa, anak santri ngalim terus dijodohne karo